Saya selaku teman dari teman-teman, gini-gini. Saya selaku teman yang sama-sama pejuang gangguan asam lambung, saya mengusulkan untuk teman-teman pertanyaan seperti itu yang ada di kepala kita itu kita ganti, teman-teman. Yang membuat saya semakin sehat, kita mempunyai tugas seperti itu. Jadi perjalanan tubuh kita, kondisi kita setiap harinya itu mendekati sehat, dan bahkan sehat mendekati super sehat. Bukan hanya sekedar sehat, tapi berjalan menuju super sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu salah satu mantan penderita gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Ada pertanyaan seperti ini, kapan saya boleh memakan makanan pantangan? Mungkin teman-teman pernah mempertanyakan pertanyaan yang semacam ini, atau juga bahkan sekarang ini sedang mempunyai pertanyaan yang seperti ini. Kapan saya boleh memakan makanan pantangan? Dan kali ini saya akan membahas tentang itu berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja. Gini, kapan sih penderita gangguan asam lambung boleh memakan makanan pantangan? Kalau menurut saya adalah ketika kita sudah benar-benar sembuh. Kalau yang setengah sembuh atau hampir sembuh sekalipun, kalau menurut saya itu masih belum. Kita masih belum waktunya untuk memakan makanan pantangan. Itu akan sangat berisiko sekali terhadap kemunduran kondisi kita. Itu akan sangat berisiko, akan membuat kita mundur kembali, mundur mendekati setat kembali, dan tujuan kita adalah melangkah maju untuk mendekati sembuh. Jadi bagi teman-teman yang setengah sembuh ataupun hampir sembuh sekalipun, saran saya tetap bersabar untuk kita tunggu sampai kita benar-benar sembuh, baru kita boleh memakan makanan pantangan. Yang hampir sembuh, saran saya tetap sabar walaupun hampir sembuh, tapi ketika masih belum benar-benar sembuh, teman-teman sabar sedikit lagi. Karena gini, ketika kita hampir sembuh atau setengah sembuh, mencoba memakan makanan pantangan, itu akan sangat beresiko sekali dan kita tidak bisa mengukur seberapa dalam resiko itu, teman-teman. Karena banyak kejadian di luaran sana tentunya, banyak dari teman-teman kita yang setengah sembuh atau bahkan hampir sembuh, terus mencoba memakan makanan pantangan yang ada mundur kembali. Dan setiap pejuang tentunya kemundurannya berbeda-beda. Setiap kondisi berbeda-beda. Ada yang mundur langsung mendekati setat, itu juga ada. Atau juga ada yang mundur hanya beberapa langkah doang, itu juga ada. Tapi yang jelas walaupun seperti itu, kita tetap mengalami kemunduran ketika kita kambuh lagi pada saat kita memakan makanan pantangan. Jadi kita lebih baik cari aman saja, yaitu menunggu kita sampai benar-benar sembuh. Ketika kita sudah bekerja, kita tidak merasakan sensasi. Kita sudah bekerja tanpa merasa ngos-ngosan. Ya, ngos-ngosan yang wajar nggak masalah. Cuman sedikit bekerja saja sudah ngos-ngosan, itu berarti belum. Kita harus masih tahan, harus tetap hindari yang namanya pantangan. Tapi kalau sudah bekerja dan nggak ngos-ngosan, ya teman-teman boleh mencoba yang namanya memakan makanan pantangan. Dan yang perlu teman-teman sadari, ini menurut saya saja, bukan tentang kebenaran, tapi ini hanya yang saya amati ya teman-teman. Sebenarnya tubuh kita itu tidak semendesak itu, tidak mendesak membutuhkan makanan-makanan pantangan, itu tidak mendesak teman-teman. Yang justru mendesak itu adalah nafsu kita sendiri, itu sangat mendesak nafsu kita. Cuman si kondisi badan atau tubuh kita tidak semendesak itu membutuhkan makanan pantangan, itu harus kita sadari teman-teman. Dan padahal ketika kita bersabar sedikit lagi, itu kita nggak ada ruginya kok teman-teman. Kita tidak memakan makanan pantangan, itu kita tidak rugi apa-apa teman-teman. Ya mungkin yang rugi adalah nafsu kita, tapi kalau kondisi tubuh kita itu tidak rugi ketika kita tidak mengonsumsi makanan-makanan pantangan itu. Dan saya selaku teman dari teman-teman, gini-gini. Saya selaku teman yang sama-sama pejuang gangguan asam lambung, saya mengusulkan untuk teman-teman pertanyaan seperti itu yang ada di kepala kita itu kita ganti teman-teman. Yang mulanya pertanyaannya, kapan sih saya boleh memakan makanan pantangan, itu kita ganti. Seperti ini, makanan apa sih yang bisa membuat saya semakin sehat ketika saya mengonsumsinya? Kalau saya boleh mengusulkan, kita ganti seperti itu. Makanan apa sih yang membuat saya semakin sehat ketika saya mengonsumsinya? Itu menurut saya juga tidak ada ruginya. Daripada pertanyaan, kapan sih saya boleh memakan makanan pantangan? Itu sangat mengandung resiko sekali kalau menurut saya. Dan kita itu lebih baiknya cari aman teman-teman. Jadi lebih baik kita hindari dulu yang mengandung resiko seperti itu. Dan memang gini,
tujuan makan gini teman-teman, yang menurut saya teman-teman, sekali lagi ini bukan kebenaran, ini hanya menurut saya saja. Tujuan makan memang untuk kenyang iya, tapi ada yang lebih inti dari itu, yaitu adalah tujuan makan, yaitu adalah membuat tubuhnya semakin sehat setelah makan. Jadi bukan hanya untuk sekedar kenyang, enggak. Tujuannya adalah untuk membuat tubuh kita semakin sehat. Tujuan untuk makan adalah seperti itu. Bukan hanya tentang kenyang, tapi tujuan intinya adalah membuat kondisi tubuh kita semakin sehat. Dan tentunya caranya yaitu kita memilih makanan yang membuat kondisi kita semakin sehat. Jadi perjalanan tubuh kita, kondisi kita setiap harinya itu mendekati sehat, dan bahkan sehat mendekati super sehat. Bukan hanya sekedar sehat, tapi berjalan menuju super sehat. Dan kalau makan makanan pantangan, itu akan sangat beresiko sekali, akan mundur kembali. Perjalanan kita setiap hari bisa semakin mundur, atau semakin sakit, semakin gak nyaman, atau semakin kumat. Akan beresiko seperti itu. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman para pejuang gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety yang sekarang ini mempunyai pertanyaan, kapan sih saya boleh memakan makanan pantangan? Saran saya adalah tetap bersabar, kita tunggu sampai benar-benar sembuh, sampai tidak merasakan sensasi macam-macam, sampai tidak ngos-ngosan. Dikit-dikit ngos-ngosan itu belum berarti. Kita harus sampai tenang, nggak ngos-ngosan, itu baru boleh memakan makanan pantangan. Dan harus disadari juga bahwa kondisi tubuh kita tidak semendesak itu membutuhkan makanan pantangan, tidak mendesak teman-teman. Kira itu, selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.